Halo, halo, ketemu di kelas bala lagi. Oh bro, berjuang skripsi. Kita lanjut lagi bahas tentang cara sharing cara menyusun skripsi. Oke, yang kali ini saya akan coba bahas yaitu bagaimana cara membuat judul skripsi ya. Judul skripsi ini penting ya, penting sekali. Karena kenapa? Dari judul skripsi, siapapun yang akan membaca jurnal atau penelitian kita bisa tahu apa isi dari penelitian kita. Makanya kenapa judul skripsi itu penting. Kemudian jangan lupa juga ya, judul skripsi itu juga ada di transkrip nilai kalian. Jadi kalau di transkrip di bagian bawah itu ada judul skripsi kalian. Makanya kenapa di situ Anda harus membuat judul yang keren, yang wah gitu. Mau sore kalau milenial ya, walaupun kalau kaum rebahan tapi kan tetap judul harus keren ya. Tapi juga harus paham juga ya, harus paham juga isinya penelitian itu apa gitu ya kan. Anda kan yang membuat sendiri. Dan dari situ nanti kalau sudah ada di transkrip nilai, waktu Anda pakai untuk melamar pekerjaan, di situ juga dapat dilihat gitu. Wah, judul skripsinya keren. Nanti akan ditanyakan, Anda membuat judul skripsi seperti ini artinya apalah, kan kalian bisa jelaskan. Keren sekali judul skripsi Anda ini. Wah, ya terima kasih Pak, saya diterima pekerjaan. Bisa seperti itu ya. Makanya harus keren dan pasti nanti bisa dipakai untuk referensi untuk wawancara kerja juga gitu. Dan karena sudah penting ada di transkrip nilai judulnya yang keren, kemudian jangan sampai judulnya itu panjang banget gitu. Ya juga jangan pendek-pendek banget gitu ya. Tetap isinya sesuai dengan poin-poin yang akan Anda bahas di penelitian kalian, gitu kan? Dan juga nih kalau bisa nih kaum milenial, kaum yang super sekali ini, judulnya harus yang kekinian ya, jangan yang ya mungkin sekarang sedang transisi ya, masih banyak judul-judul yang jadul ya, ya banyak menggunakan kata-kata ya itu aja gitu ya. Contoh gitu ya, kalau kualitatif diawali dengan kata-kata pengaruh gitu ya, kemudian pengaruh bla 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 terhadap bla 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 gitu ya. Kalau umpamanya kalau kualitatif gitu, analisis bla 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 pada bla 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 bla, kan seperti itu. Itu yang marak sering digunakan ya. Bukan jadul banget ya, tetapi kita lah mulai coba buat yang baru. Langsung aja ke variabel, kemudian dampak terhadap, nah, seperti itu. Jadi itulah kita coba buat tren, karena judul-judul yang seperti itu sebetulnya ya memang sih di dalam judul itu menunjukkan bahwa Anda akan melakukan apa, kan seperti itu. Analisis kah, atau mungkin cuman perbandingan saja, atau mungkin dampak dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada salahnya juga kalau kita langsung menyampaikan bahwa judul yang akan kita buat itu adalah juga ada di dalam pembahasan penelitian yang kalian lakukan. Intinya seperti itu judul ya. Terus jangan sampai kita terpaku dengan judul dulu baru setelah itu cari isinya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Tidak harus seperti itu. Makanya jauh-jauh hari kita harus sudah siapkan. Kita ada apa saja yang memang bisa kita nanti bahan acuan untuk menyusun skripsi gitu ya. Nah, itu kita kumpulkan dulu. Nah, ini kayaknya cocok ini Pak, dan lain sebagainya. Baru nanti ditentukan judulnya yang memang berhubungan dengan poin-poin yang akan kita bahas. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita bahas satu persatu poin-poin apa saja ya yang perlu dipersiapkan untuk menyusun judul skripsi. Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama.
Oke, untuk poin pertama ya, poin pertama yaitu adalah fenomena lagi ya. Di video sebelumnya saya juga sudah bahas cara baca cepat gitu ya, cara baca cepat jurnal bagaimana, kita mencari referensi bagaimana, seperti itu. Nah, yang memang yang paling utama adalah fenomena ya. Bagaimana kita membahas sebuah skripsi, kita melakukan penelitian tapi tidak ada fenomena, tidak ada sebab yang harus kita cari tahu kemudian kita bisa melakukan penelitian, nggak mungkin lah. Nah, makanya fenomena ini penting sekali. Ini fenomena pasti harus ada gitu ya, karena inilah yang membuat kita melakukan penelitian. Nah, seperti itu. Nanti saya bahas juga khusus untuk fenomena, bagaimana mencari fenomena atau mungkin menulis fenomena dari sisi teori, atau mungkin dari sisi kondisi, atau mungkin dari berita, atau mungkin dari sisi-sisi yang lainnya ya. Nanti saya akan bahas khusus untuk tentang fenomena, bagaimana mencari fenomena, bagaimana menulis fenomena, dan lain sebagainya. Nanti video setelah ini ya, akan saya buatkan khusus untuk pembahasan tentang fenomena, jadi pantau terus. Oke, itu poin yang pertama, fenomena. Kemudian ya, poin yang kedua yaitu mengacu pada teori. Lah, ini juga sangat penting juga ya. Anda waktu menentukan teori yang Anda akan gunakan itu kan harus juga jelas. Referensinya bisa dapat dari mana ya? Anda mengacu dari buku yang ada atau mungkin jurnal yang ada. Itu sudah saya jabarkan juga di video sebelumnya. Jadi mengacu pada teori yang ada. Jangan sampai Anda membuat suatu penelitian kemudian teori itu belum ada. Ya, itu nanti kalau untuk skala S2, S3 oke lah. Tetapi kalau untuk skala 1 kita screening aja lah. Kita screening aja apa yang ada, kita cari teori dasarnya, kemudian kita ambil, kita lakukan penelitian terhadap hal tersebut. Itu saja. Jangan sulit-sulit, jangan mencari sesuatu yang memang belum ada kemudian Anda lakukan penelitiannya, Anda sendiri yang repot kan. Nah, jadinya itu namanya menyiksa diri sendiri akhirnya kan. Cari yang sudah ada aja, jangan cari yang belum ada. Ya, itu malah kesulitan nantinya. Itu yang poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yaitu adalah tahu jenis penelitian. Di video sebelumnya juga sudah saya sampaikan, Anda harus tahu. Anda waktu membaca jurnal juga harus tahu, apalagi dia membuat judul, apalagi akan membuat penelitian, harus tahu jenis penelitiannya apa gitu ya, kuantitatif kah atau kualitatif kah, atau mungkin perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif atau mix ya. Nah, itu Anda harus tahu. Lah, terus kalau saya belum paham kualitatif gimana? Ya, nanti saya bahas video tersendiri. Kalau belum paham kuantitatif gimana? Ya, nanti saya coba untuk bahas di video tersendiri juga. Jadi paling tidak dasar dari kuantitatif dan kualitatif Anda harus tahu. Kan di mata kuliah kan sudah dibahas kan, ada mata kuliah metodologi penelitian. Di situ juga dibahas kok penelitian kualitatif itu seperti apa, kuantitatif seperti apa. Dan di situ kalian harus pelajari, harus tahu paling tidak dasar apa itu kuantitatif, apa kualitatif ya. Oke, itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, referensi. Nah, di referensi ini kalian harus tahu referensinya menggunakan apa. Bisa menggunakan jurnal, bisa menggunakan buku gitu ya, bisa menggunakan website ya. Tapi website yang ini yang saya perlu garis bawahi ya, websitenya itu kalau bisa website yang informasinya jelas. Mungkin itu website dari penyedia berita, atau mungkin website dari government ya, dari pemerintah, atau mungkin BPS, atau mungkin informasi-informasi yang memang sumbernya jelas. Kalau saya sih lebih suka yang memang mengarahnya ke saya cek yang pertama biasanya kalau sumbernya website itu saya cek domainnya. Kalau domainnya itu .com, saya timbang dulu, saya lihat dulu isinya, apakah memang referensinya ini bisa saya gunakan. Karena kita boleh kok pakai referensi seperti itu, asal jangan teori ya. Kalau teori sudah jelas, itu ada di buku, alangkah baiknya kita mengacu langsung kepada bukunya. Jangan kalian mengambil teori, kemudian referensinya Anda dapat dari mana? Dari internet. Nah, itu lucu kan? Karena sudah jelas suatu teori itu ditemukan atau bukukan gitu kan. Nah, kalau Anda mengambil satu teori tapi referensinya dari internet, ya wis. Nah, itu pencatatan yang salah gitu ya.
Jadi kalau bisa ambil dari buku kalau itu satu teori. Tetapi kalau suatu wawasan atau referensi atau berita atau mungkin kondisi dan lain sebagainya gitu ya, oke, ambil dari internet. Atau mungkin data gitu ya, dari BPS, dari Kominfo dan lain sebagainya. Kalau untuk yang jurusan informatika, oke, tidak ada masalah, bisa digunakan. Asal itu sumbernya sekali lagi jelas. Dan memang kalau bisa itu domainnya yang memang domain ID gitu ya, domain yang ID atau .co.id atau .go ya, government.id dan lain sebagainya. Itu referensi yang memang bisa kita gunakan. Kemudian poin selanjutnya yaitu wawasan untuk mencari referensi. Nah, ini kemarin kan di video yang pertama saya membahas tentang sharing cara menyusun skripsi. Ini kan saya sudah bagikan bagaimana kita mencari referensi-referensi ya yang memang bisa kita lakukan, khususnya waktu video pertama itu cara mencari jurnal secara online ya. Nah, sebetulnya kita bisa mencari referensi secara online juga walaupun itu buku. Mungkin kalau Anda referensi buku kurang gitu ya, Anda bisa mencari soft filenya. Ada juga yang menyediakan versi soft filenya gitu ya. Atau mungkin kalau Anda tidak bisa atau tidak sempat ke toko buku, Anda bisa beli buku secara online juga. Sudah banyak kok yang menyediakan gitu loh. Apalagi jurnal, kalau jurnal itu sudah tercecer di mana-mana ya di media online. Nah, itu Anda juga harus tahu bagaimana cara mencarinya, kemudian ini referensi yang benar seperti apa. Itu juga kita harus tahu ya, sambil jalan, sambil belajar. Poin-poin yang saya sampaikan ini dipraktekkan satu persatu, kira-kira seperti itu. Oke, kita ke poin selanjutnya, yaitu apa? Integrasi ya, integrasi atau keterkaitan antara variabel, objek, waktu penelitian dan lain sebagainya lah. Jangan sampai kita waktu memilih satu variabel kemudian tidak ada hubungan dengan objek penelitiannya gitu ya. Ya, di video sebelumnya juga ada saya sampaikan. Nah, itu yang menjadi lucu nantinya. Kemudian lagi bahas tentang hujan, contoh ya, mungkin penelitian tentang berhubungan dengan musim gitu ya. Tetapi tentangnya waktu itu musim-musim hujan, tetapi waktu penelitiannya tidak dilakukan pada musim hujan. Nah, kan lucu juga gitu. Nah, ini harus ada integrasinya, harus ada keterkaitan antara variabel, objek, waktu penelitian, lokasi dan lain sebagainya, atau mungkin respondennya dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada keterkaitan. Oke, itu poin yang keenam. Poin yang ketujuh, cek ketersediaan data. Ini sangat penting sekali. Apabila Anda kerja di satu tempat, Anda bisa manfaatkan penelitian, melakukan suatu penelitian yang sesuai, yang berhubungan, atau mungkin objeknya itu adalah di lokasi kerja Anda. Itu Anda bisa buat seperti itu, dan itu lebih enak kan? Anda sambil kerja, Anda sambil observasi, Anda sambil mencari tahu, kemudian Anda bisa mendapatkan datanya. Nah, ini yang saya maksud cek ketersediaan data, karena ini sangat penting sekali. Dan pastikan data itu boleh digunakan, jangan sampai data tidak boleh digunakan. Anda sudah melakukan penelitian panjang sekali ya, kemudian Anda waktu membutuhkan data ternyata datanya tidak boleh dipublikasikan. Boleh Mas, Anda gunakan, boleh Mbak, silakan digunakan datanya. Setelah melakukan penelitian, di akhir melakukan penelitian diberikan informasi, mohon maaf ya, nanti datanya jangan sampai dilampirkan di skripsi. Ya, itu yang sering terjadi, apalagi Anda tidak mendapatkan datanya ya. Boleh melakukan penelitian, boleh membahas tentang apa, keuangan, oke silakan masuk, bahas, lakukan penelitian lah. Waktu melakukan penelitian Anda membutuhkan data, lah datanya tidak boleh diberikan kepada Anda. Lah bagaimana Anda melakukan penelitian? Nah, ini loh yang perlu digarisbawahi. Cuman nanti bisa disesuaikan, apalagi yang berhubungan dengan kegiatan Anda sehari-hari, apalagi itu pekerjaan, itu lebih enak sekali gitu ya. Enak, Anda bisa sekaligus bekerja, kemudian bisa sambil mengerjakan skripsi, data Anda bisa dapat, dan tentunya mendapatkan izin. Nah, enak kan mengerjakan skripsinya, tidak usah repot-repot. Dan poin yang paling terakhir, ini jangan sampai hendak dilakukan. Ini penting sekali, harus dilakukan. Apa itu? Yang ke-8, rajin tanya
sama dosen pembimbing, jangan dimusuhi gitu ya. Oke lah, modelnya dosen pembimbing kalian ya modelnya aneh-aneh lah. Nah, tetapi di sini beliau itu memberikan referensi, memberikan arahan. Karena kenapa? Beliau tidak mungkin tidak memberikan referensi yang tidak baik, pasti memberikan referensi yang baik. Maka daripada itu Anda perlu sering tanya kepada dosen pembimbing atau bahkan konsultasi, Pak, kalau saya melakukan seperti ini bagaimana? Bu, kalau saya melakukan seperti itu bagaimana? Bagaimana kalau saya rubah? Lah, itu harus dilakukan secara rutin. Jangan sampai tidak berhubungan dengan dosen pembimbing. Selalu kontak, selalu lakukan konfirmasi, selalu lakukan konsultasi gitu ya. Hubungi terus, Pak, bagaimana saya ingin membahas ini. Nah, cara sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang sopan, selalu rutin bertanya. Itu yang paling penting saat melakukan penelitian. Jadi dari situ nanti Anda bisa tahu lah judul yang paling cocok apa untuk kalian. Sampaikan, Pak, saya kerjanya di bagian keuangan, saya ingin bahas tentang prosedurnya untuk kasir. Oke, tidak ada masalah. Anda kasir? Bukan, saya bagian keuangan. Tidak ada masalah. Ya, mungkin nanti bisa konsultasi sama dosen pembimbing itu ya. Oke, itu aja yang saya ingin sharingkan untuk kali ini, bagaimana cara membuat judul skripsi. Poin-poin pentingnya ya ada di mana ya, sini ya. Ya, oke, itu aja yang ingin saya sharingkan untuk video kali ini. Sampai ketemu di video saya sharing tentang cara menyusun skripsi yang lainnya. Oke, video berikutnya saya pastikan saya akan membahas tentang fenomena. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila ada kekurangan silahkan ditambahi, apabila ada yang salah mohon maaf, mungkin saling koreksi saja, nanti saling sharing dengan rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya.